Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan transformasi sumber daya manusia aparatur melalui perubahan tata kelola jabatan fungsional. Payung hukum terkait dengan jabatan fungsional saat ini yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Jabatan fungsional di dalam aturan ini memberikan arah dan ruang kepada pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas yang lebih agile dan dinamis, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja pejabat fungsional untuk mencapai predikat kinerja sesuai dengan ekspektasi organisasi. Jabatan fungsional atau yang biasa disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kategori jenjang jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Kategori jabatan fungsional keahlian terdiri dari jenjang ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Sedangkan kategori jabatan fungsional keterampilan terdiri dari jenjang pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Untuk menentukan kategori dari jabatan fungsional dapat dilihat dari dominasi karakteristik pekerjaan, yaitu pengetahuan atau keterampilan, dan jenjang pendidikan. Jabatan fungsional keahlian merupakan jabatan fungsional dengan dominasi karakteristik pekerjaan pada ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan. Sedangkan jabatan fungsional keterampilan merupakan jabatan fungsional dengan dominasi karakteristik pekerjaan pada ranah psikomotor, yaitu keterampilan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan. Penetapan jenjang jabatan didasarkan pada kompleksitas lingkup pekerjaan yang terkait dengan kompetensi. Semakin tinggi jenjang jabatan fungsional, tuntutan tingkat atau level kompetensi semakin tinggi, mengingat ruang lingkup pekerjaan yang semakin kompleks. Untuk jabatan fungsional keahlian kompetensi lebih didominasi aspek kognitif, sementara jabatan fungsional keterampilan lebih didominasi aspek psikomotor. Penetapan jenjang dan level kompetensi mengacu pada metode RCL atau Requisite Competency Level. Dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 38 tahun 2017, yaitu kategori keahlian seperti ahli pertama, levelnya 3, 2, 1, dominan di level 2. Ahli muda level 4, 3, dominan di level 3. Dan ahli madya level 5, 4, dominan di level 4, dan ahli utama level 5 sampai 4 dominan di level 5. Sedangkan untuk kategori keterampilan yaitu pemula level 2 sampai 1 dominan di level 1, terampil level 3, 2, 1 dominan di level 2, mahir level 4, 3 dominan di level 3, penyelia level 4 sampai 3 dominan di level 3. Keterangan dari masing-masing level yaitu untuk level dalam kategori keahlian yaitu level 1 pemahaman dan pengetahuan, level 2 penerapan atau aplikasi, level 3 analisis, penalaran, penelaahan, level 4 penilaian dan evaluasi, dan level 5 kreasi dan aspek kebaruan. Sedangkan dari masing-masing level dalam kategori keterampilan yaitu level 1 meniru secara terbimbing, level 2 melakukan gerak mekanistik dengan reaksi natural, level 3 melakukan gerak kompleks dan termodifikasi, level 4 mengadaptasi dan membuat variasi, level 5 mengkreasi dan mengkombinasi. Kedudukan jabatan fungsional dalam struktur organisasi, pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Perlu diketahui bahwa pejabat fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lainnya apabila unit organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian jabatan fungsional memiliki sifat tertentu sesuai dengan kedudukannya, yaitu terbuka. Dalam artian berada pada instansi pembina, instansi pusat, dan instansi daerah, seperti arsiparis, perencana, peranata komputer, penyuluh hukum, dan lain-lain. Kemudian bersifat semi terbuka dalam artian berada pada instansi pembina dan instansi pusat, seperti analis pengelolaan keuangan APBN, analis kebakaran, dan lain-lain. Kemudian bersifat tertutup dalam artian berada pada instansi pembina saja, seperti penata pertahanan, penghulu, dan lain-lain. Dan bersifat tertutup dalam artian berada pada instansi pembina dan unit kerja tertentu, seperti pemeriksa merek, pemeriksa paten, pentashih mushaf Al-Quran, dan lain-lain. Adapun tugas jabatan fungsional yaitu memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan dan dapat diberikan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi. Yang dimaksud dengan ekspektasi kinerja adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai ASN. Sahabatku sekalian, demikian sedikit tentang mengenal jabatan fungsional. Akan saya sambung pada video selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.